Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Bahasa Indonesia 31, akan mempresentasikan hasil dari artikel kami yang berjudul Meningkatnya Tindakan Kriminal di Era Pandemi, khususnya pada kasus meningkatnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Surabaya. Selanjutnya, silakan Gepi. Ya, perkenalkan saya Gabriela Natasha Buruginting dengan NRP 50252211081. Oke, sekarang perkenalkan nama saya Muhammad Novel Badrul Tamam dengan NRP 50252111040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pradipta dengan NRP 50162111010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Fernanda, NRP 5025211186. Perkenalkan, saya Siti Musyafa'atun Alisya, NRP 50162111674. Berikut adalah abstrak dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu berupa kasus meningkatnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Surabaya. Hal ini adalah hal yang sangat penting untuk dipublikasikan, terutama memperhatikan bahwa tindak kriminalitas ini meningkat selama pandemi. Di dalam penelitian ini kami akan mengantisipasi penyebab-penyebab dari kenaikan angka kriminalitas ini dan apakah angka-angka ini bisa dihubungkan kepada kondisi ekonomi yang terjadi selama pandemi. Dan dari penelitian ini kami menggunakan berbagai sumber, contohnya pada change in the frequency of criminal incidents during the COVID-19 pandemic dari Hodgkinson dan Anderson. Lalu dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa meningkatnya pencurian motor di Surabaya disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utamanya yaitu berkurangnya pendapatan selama pandemi. Latar belakang dari penelitian kami yaitu yang pertama adalah bahwa selama pandemi mulai terdengar banyak berita pencurian motor, bahkan frekuensinya cenderung meningkat. Hal ini khususnya terjadi di kota Surabaya. Terus yang kedua yaitu kemungkinan hal di atas itu dapat dikaitkan dengan pandemi COVID-19 di mana kendala ekonomi membuat banyak masyarakat kesulitan mendapat sumber mata pencarian, yang mana masyarakat banyak yang berada di rumah dan bahkan banyak juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Lalu poin ketiga yaitu adalah diyakini bahwa pencurian motor menjadi salah satu cara yang diambil untuk menutupi kekurangan ini. Adapun tujuan penelitian kami yaitu adalah meninjau faktor-faktor seseorang dalam melakukan kriminal, khususnya pencurian motor di saat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi kami untuk memulai penelitian ini kami berangkat dari beberapa publikasi. Pertama contohnya adalah change in the frequency of criminal incidents during the COVID-19 pandemic oleh Hodgkinson dan Anderson di tahun 2020, di mana publikasi ini meneliti tentang kecenderungan remaja untuk melakukan tindak kriminal di masa pandemi, dan ditemukan bahwa justru pada daerah tempat penelitian mereka, tindak kriminalitas pada saat pandemi oleh remaja menurun, karena remaja diharapkan untuk tidak keluar rumah dan tetap di rumah bersama orang tuanya. Dan hal ini tentunya berlawanan dengan apa yang sedang terjadi di Surabaya, di mana tindak kriminal di masa pandemi justru meningkat. Lalu ada penelitian utama yaitu Social Change and Crime Rate Trends, Routine Activity Approach dari Felton dan Cohen, publikasi pada tahun 1979 yang memaparkan tentang kenapa sebuah tindak kriminal bisa terjadi, yaitu bahwa sebuah tindak kriminal akan terjadi jika 3 syarat terpenuhi, yaitu ada target, lalu ada pelaku yang termotivasi, dan kurangnya pengawasan, yang semuanya terjadi di waktu yang sama. Lalu, adapun kontribusi penelitian ini pada kondisi yang ada, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kriminalitas selama pandemi. Lalu, kontribusi penelitian pada keilmuan yang ada adalah penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam riset terkait kondisi sosial masyarakat dalam pandemi, khususnya kondisi ekonomi serta hubungannya dengan angka kriminalitas selama pandemi. Dalam penulisan penelitian ini, dalam artikel karya ilmiah
Kami menggunakan penilaian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur sendiri adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di media sosial dan media cetak seperti koran, artikel majalah, artikel daring, dan jurnal. Penelitian yang digunakan dengan cara menelaah sumber kepustakaan untuk memperoleh data berupa informasi yang teoritis. Hasil data yang kita dapat yaitu berupa data sekunder. Data sekunder yang diperoleh peneliti seperti jurnal dan beberapa artikel yang berhubungan dengan judul yang dipilih, yaitu meningkatnya tindakan kriminal di era pandemi, kasus meningkatnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Surabaya. Sekarang hasil dari penelitian yang sudah kita teliti, yaitu pertama, menurut Abdul Syani, kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Nah, terdapat dua faktor yang menyebabkan tindakan kriminal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor-faktor ekonomi, perubahan harga, pengangguran urbanisasi, faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film. Nah, faktor terkuat dari tindak kriminal pada masa pandemi adalah kondisi ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan selama pandemi banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, hubungan PHK tersebut mendorong terjadinya perilaku kejahatan di masa pandemi. Selain itu juga pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang mana berdampak juga pada banyak warga yang kehilangan pekerjaannya dan pendapatan warga yang menurun drastis. Nah, selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat tingkat pengangguran selama pandemi. Hal ini tercatat bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 relatif mengalami kenaikan. Tercatat tingkat pengangguran pada tahun 2018 sebesar 6,01%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,25%. Namun pada tahun 2020 atau semenjak pandemi melanda di Indonesia, tingkat pengangguran di Kota Surabaya mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat, yaitu sebesar 9,79%. Nah, terdapat kenaikan angka tidak kriminal sebesar 18% di Surabaya pada tahun 2020. Hal ini ditinjau dari laporan Polrestabes Surabaya, khususnya terdapat 2 kali lipat kenaikan pada kasus pencurian motor. Nah, selanjutnya angka kriminalitas yang naik turun. Banyaknya perilaku kriminalitas yang terjadi tidak selalu mengalami peningkatan, namun tidak selalu juga mengalami penurunan. Namun risiko ini menurut pelaku dirasa sepadan dengan potensi hasil yang akan didapatkan dari perbuatan kriminal itu sendiri. Pengaruh psikis ini tentunya lebih didorong oleh paksaan dari keadaan yang sedang dialami pelaku, di mana terhimpit oleh kebutuhan terdesak untuk memperoleh pendapatan. Pelaku itu terdorong untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhannya. Saat terdesak, maka daya pikir seseorang semakin tidak rasional. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pencurian motor di Surabaya itu disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi memiliki salah satu pemicu utamanya, yaitu berkurangnya pendapatan selama pandemi. Yang kedua itu dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum perlu mempertegaskan posisinya serta dapat menopang perekonomian melalui berbagai cara. Yang ketiga itu kriminalitas pada kasus ini merupakan produk atau hasil dari kembali naiknya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga penanggulangan kriminalitas bisa dimulai dengan menyelesaikan penyebab utamanya pula, yaitu di mana penyebab utamanya itu bisa dilihat tadi bahwa angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi, sehingga bisa ditanggulangi dengan cara memperbaiki angka kemiskinan dan memperbaiki ekonomi di negara. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penulisan artikelnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.